welcome back to my video. So guys, kembali lagi di video saya yang mungkin lama sudah tidak mengupload. Sebelum-sebelumnya mungkin video-videonya membahas tentang mengenai administrasi gereja baru atau yang biasa disingkat dengan AGB. Nah, sekarang saya bakalan share ke teman-teman semua yang akan nonton video ini bagaimana caranya untuk kita bisa berkomunikasi dengan efektif dan efisien. Jadi di sini saya ingin men-share tentang ilmu yang saya dapat mengenai dari mata kuliah saya yang judulnya Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Jadi saya ingin share ke teman-teman, bagikan ke teman-teman apa saja sih yang saya sudah dapat dari apa yang saya dapat di dalam kelas atau selama perkuliahan berlangsung. So, teman-teman, kita akan mulai. Jadi di sini komunikasi yang efektif bisa dibilang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam kita menjalani hubungan, baik pada saat kita menjalani hubungan dengan pasangan atau dengan orang tua atau teman, rekan kerja, atau dengan siapapun, keluarga besar. Dan komunikasi itu menjadi salah satu cara ketika kita berusaha untuk mau memberikan respon kepada lawan bicara kita. Teman-teman, di sini komunikasi tidak hanya sekedar untuk memberikan respon, melainkan komunikasi juga dibutuhkan untuk kita dalam berinteraksi dengan sesama kita, berinteraksi dalam hal bersosial. Jadi kita tahu sejak kecil kita sudah diajarkan untuk berkomunikasi, namun teman-teman, berkomunikasi di sini tidak hanya sekedar dua pihak saling berbicara saja, melainkan antara dua pihak saling mendengarkan satu sama yang lainnya. Nah, salah satu contoh komunikasi yang efisien itu adalah komunikasi yang tentunya mudah, sebab sebagai kita sebagai makhluk sosial sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mengajak orang lain berbicara, untuk mengajak orang lain bercakap. Tetapi di sini kita perlu lihat dalam kita mengajak orang lain berinteraksi, dalam mau menjalin komunikasi, terkadang ada beberapa kesalahan yang biasa kita lakukan dan perlu kita perbaiki di dalam cara berkomunikasi kita supaya kita bisa menjalin komunikasi yang efisien, yang baik. Tentunya di sini saya akan memberikan beberapa tips yang singkat untuk cara membangun komunikasi efisien dan efektif. Cara yang pertama adalah mendengarkan lawan bicara. Nah, teman-teman, cara ini merupakan cara yang penting untuk kita membangun komunikasi yang efisien dan efektif. Dan dalam berkomunikasi kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat kita, untuk mengeluarkan pendapat kita. Namun bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara kita ini untuk mengeluarkan juga isi pendapatnya. Terkadang mendengarkan pendapat orang lain, mendengarkan lawan bicara kita itu juga penting, teman-teman. Karena kalau kita hanya mau didengarkan dari perspektif kita saja, didengarkan dari apa yang mau kita utarakan saja tanpa mendengarkan pendapat dari orang lain, kita bakalan dianggap sebagai sosok yang egois. Karena kita hanya fokus terhadap diri kita sendiri tanpa fokus kepada orang lain. Nah, itu yang biasa membuat jalin komunikasi kita dengan orang lain menjadi terhambat, menjadi tidak baik. Jadi, untuk membangun komunikasi yang efisien, kita harus mengizinkan pihak lain atau lawan bicara kita berbicara, dan kita harus menjadi pendengar yang baik supaya lawan bicara kita nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Dan sikap tersebut sangat dibutuhkan dan saat sedang berada di lingkungan kerja
maupun di saat dalam lingkungan kerja maupun di lingkungan kampus ataupun dalam keluarga. Mendengarkan lawan bicara itu merupakan salah satu tips yang tepat untuk membangun komunikasi yang efisien. Lalu yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. Nah, teman-teman, komunikasi yang efektif ini juga memerlukan tanggapan dari pihak lain. Pernyataan yang telah kita sampaikan atau pernyataan yang telah lawan bicara sampaikan memerlukan tanggapan. Tentunya kalau kita bicara dengan orang lain, ketika orang lain berbicara, tentunya orang tersebut pasti ingin kita memberikan tanggapan terhadap apa yang mereka utarakan. Dan di sini bisa mengajukan dengan pertanyaan. Jika terdapat pernyataan yang tidak dimengerti atau di sini pertanyaannya bisa kita bertanya tentang apa yang lawan bicara kita katakan dan kita tidak mengerti, atau kita menyatakan tanggapan kita mengenai apa yang dia sudah katakan. Dan dengan mengajukan pertanyaan, kita juga bisa dianggap sebagai pendengar yang baik oleh lawan bicara kita, karena kita bisa kita mau mendengarkan apa yang lawan kita bicarakan dan apa yang lawan kita sampaikan. Mengerti kan? Ngerti dong, masa enggak? Lalu yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Ketika kita mau membangun komunikasi yang efisien komunikasi yang efisien, kita harus memberikan informasi dengan jelas. Dalam berkomunikasi juga perlu disampaikan informasi secara jelas sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak yang lainnya. Yang dimaksud di sini adalah penjelasan informasi dengan jelas dan akurat tentunya, yang intinya bukan hanya pendapat-pendapat atau informasi-informasi yang samar-samar. Jadi tentunya ketika kita memberikan informasi dengan jelas akan membuat lawan bicara kita memahami apa maksud dari perkataan yang ingin kita sampaikan. Selain itu, contohnya ya, misalnya dalam dunia kerja, ketika kita diminta untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, maka jangan sampai melakukan kesalahan dalam memberikan informasi, karena hal tersebut bisa menimbulkan salah paham dan berujung konflik antara pihak satu dengan pihak yang lain. Makanya jangan memberikan informasi yang hanya seputar samar-samar, terus memberikan informasi yang tidak kurang dan tidak dilebihkan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mengkombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Maksudnya di sini komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan nonverbal di saat yang bersamaan. Di sini tujuannya adalah agar terciptanya komunikasi yang efektif. Gerakan nonverbal itu seperti mengangguk atau tersenyum. Jadi bisa diciptakan suasana dengan kita mengangguk, tersenyum, atau ketawa pada saat kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita itu akan membangun komunikasi yang efektif dan efisien. Ditambah lagi dengan gerakan verbal. Gerakan verbal itu, yang dimaksud dengan gerakan verbal yaitu melalui penyampaian informasi atau tanggapan secara jelas yang Anda berikan kepada lawan bicara. Jadi itulah keempat hal yang penting, tips dan trik yang bagus untuk kita membangun komunikasi yang efektif dan efisien. So, teman-teman, itu aja yang bisa saya berikan dan share ke teman-teman semua. Semoga video ini bisa teman-teman pahami dengan baik, bisa teman-teman mengerti dengan baik. Mohon maaf kalau ada salah kata, mungkin ada ucapan yang tersendat-sendat, tolong dimaafkan.
Dan terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.